Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saya Windarto, mahasiswa Universitas Pamulang. Nomor induk mahasiswa 19101020184. Dalam hal ini saya membuat video ini sebagai presentasi mengenai tugas yang diberikan oleh dosen Fakultas Hukum Tata Negara Bapak Fikri tentang fungsi dan tugas lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Seperti yang kita ketahui, negara Republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan atau distribution of power antara lembaga-lembaga di dalam negara tersebut. Kekuasaan lembaga-lembaga tersebut tidaklah diadakan pemisahan yang kaku, tetapi satu sama lainnya tetap saling berkoordinasi. Sebagai negara berdemokrasi, Indonesia menerapkan teori trias politika. Apa itu teori trias politika? Teori trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang. Di bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Eksekutif bertugas untuk menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri yang akan membantu dalam pelaksanaan kerjanya. Sedangkan yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yang ada di yudikatif itu seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Legislatif adalah yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan apa yang diputuskan oleh legislatif, sedangkan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang itu jika ada sengketa atau penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga baik eksekutif maupun legislatif. Sedangkan dalam penerapannya, dalam praktek seperti sekarang ini, proses berdemokrasi Indonesia sedang bertumbuh kembang, masih mencari bentuk berdemokrasi seperti apakah yang akan diterapkan oleh negara kita ini. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif saat ini masing-masing masih mencari bentuk. Walaupun tujuan awal dari politik trias politika itu adalah untuk menghindari dari kekuasaan yang sewenang-wenang daripada eksekutif maupun legislatif yang membuat undang-undang itu. Adapun dalam praktek pelaksanaannya mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki dari sistem negara ini. Contohnya, bahwasanya lembaga eksekutif itu adalah menjadi daerah kekuasaan presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Sedangkan sudah kita ketahui bahwa pemilihan presiden secara langsung itu adalah kolaborasi dari partai-partai politik yang mengisi kursi-kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene dialah anggota legislatif yang membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh presiden. Nah, disinilah
kadanglah letak kerancuan yang mungkin menurut pandangan saya itu ada beberapa yang mungkin memanfaatkan situasi. Presiden dan wakil presiden dari hasil pilihan koalisi partai yang ada di sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat itulah yang kadangkala akan mengamini apa yang menjadi usulan dari pemerintah mengenai kebijakan-kebijakannya, baik itu yang sekiranya mau peduli pro rakyat atau enggak pro rakyat, karena presiden adalah hasil dari gabungan koalisi yang mungkin memenangkan di parlemen, di lembaga legislatif itu. Kadangkala disinilah letak tujuan dari awal pembangunan ataupun awal dari rencana mereka untuk memajukan kesejahteraan rakyat terbiaskan oleh kepentingan mereka, kepentingan antara eksekutif dan legislatif sendiri. Pun halnya yudikatif yang kadangkala memang dia harus mengawasi segala macam bentuk penyimpangan dari anggota legislatif maupun anggota eksekutif, itu pun berasal dari orang-orang yang pro dengan hasil dari koalisi tadi. Sehingga bentuk pengawasannya kadangkala bukan mengawasi, tapi kadangkala mengamini apa yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif yang notabene adalah sekoalisi dengan mereka. Mungkin di sini yang salah bukan trias politikanya, yang salah bukan dari tujuan awal trias politika. Teori trias politika itu untuk menghilangkan kesewenang-wenangan, menghilangkan segala bentuk kekuasaan yang absurd, kekuasaan yang berkuasa tanpa ada aturan. Tetapi berarti orang-orangnya yang bermasalah di situ. Right man on the right gun. Orang yang tidak berkompeten untuk memegang senjata maka berbahaya baginya. Tapi saya yakin suatu saat nanti, di saat generasi yang terdidik yang memang benar-benar ingin memajukan bangsa Indonesia dengan teori trias politika yang murni, yang pure, yang benar-benar berposisi sebagai legislatif, yudikatif maupun eksekutif, berperan masing-masing, disitulah nanti letak bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, yang akan dihargai oleh dunia, yang akan menguasai dunia. Demikian presentasi saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak dosen. Mungkin kemampuan saya hanya seperti ini, sebatas ini. Kemampuan berpikir, kemampuan berbicara. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.